Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kembali menikmati malam ini dengan suasana hati yang rindu menyembah Tuhan. Dan biarlah di saat-saat teduh, saat yang secara khusus kita ingin menikmati firman Tuhan. Dan karena itu pada malam ini kita mendengarkan satu perenungan firman Tuhan yang diberi tema pengajaran yang mengatakan dimahkotai dengan kemuliaan. Diambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ibu Bapak, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, kita sudah pasti sangat meyakini bahwa dalam Kristus kita sudah merupakan warga negara sorga atau warga kerajaan Allah. Itu kiranya tidak goyah lagi di dalam kehidupan kita. Di dalam Dia kita berhak untuk memperoleh segala berkat rohani di dalam sorga. Itu bisa kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Itulah sebabnya sangat wajar atau alasannya sangat wajar jika pikiran kita sekarang terarah kepada perkara yang di atas. Kolose 3:1 mengatakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Milik kita tersimpan di sana, dan pada suatu hari nanti karena kasih karunia-Nya kita akan berada bersama-sama dengan Dia, Kristus, dalam kekekalan. Yesus sekarang sudah mempersiapkan tempat di rumah Bapa. Dikisahkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, tempat itu buat kita semuanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Tempat itu merupakan kota abadi, di mana tidak ada sedikit kesedihan lagi, tidak ada penyakit, tidak ada kesepian, bahkan ide kecil tentang kejahatan sekalipun. Di sana, di dalam terang senyuman Sang Allah penuh kasih itu, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia, menikmati betapa indahnya kasih Allah itu. Kita mengalami kuasa-Nya yang abadi. Sekalipun kita tidak mungkin bisa menjelaskan semua tentang tempat tersebut, kita cukup mengetahui bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu yang ditandaskan dalam Roma pasal 8 ayat 18. Inilah pengharapan yang kokoh, jaminan keselamatan. Pengharapannya disediakan Allah bagi kita di sorga. Sekalipun demikian, hal ini bukanlah sekadar pengharapan saja. Hal itu merupakan puncak atau inti dari sebuah kebahagiaan, merupakan puncak dari kenyataan keselamatan yang kita bisa nikmati, berhadapan muka dengan muka oleh Sang Raja kehidupan kita. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dan karena itu seluruh kerja keras kita ketika nantinya akan berakhir dan kita menikmati dipakaikan jubah kekekalan dalam sebuah sukacita di dalam tangan Tuhan, sebuah hidup yang berkemenangan. Di masa-masa COVID-19 ini kita masih bergumul bersama, berjuang bersama, mengalami penderitaan yang tentu berbeda dengan penderitaan lain, tapi sambil berjuang dalam hal COVID-19, pengharapan kita tertuju bahwa di dalam Tuhan hidup kita telah terjamin sebagai anak-anak Allah. Itu sangat kuat ditandaskan
Dalam Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena masa depan kami terjamin di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan berikan kami hari ini, di dalamnya kami beraktivitas. Walau masih banyak kegiatan kami kerjakan di rumah. Engkau Tuhan memberi segala yang baik kepada kami. Dan kami berterima kasih untuk kegembiraan yang Tuhan berikan melalui keluarga, melalui sahabat, melalui tetangga, dan sesama kami lainnya. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk tidur dan istirahat pada malam ini. Kuatkan dan berkati sama kami yang sedang sakit, yang sedang mendapatkan perawatan dari keluarga dan dari para medis. Juga bagi sama kami yang malam ini tidak dapat tidur karena sedang ditekan pergumulan hidup, atau karena sedang merawat sama kami yang sakit. Lepaskan kami dari hal-hal yang mengganggu tidur kami. Lepaskan kami dari segala kekhawatiran dan karuniakan kami pikiran yang tenang, hati yang damai, tanpa ada kebencian sedikit pun. Tuhan, Engkaulah satu-satunya kepastian dalam hidup kami. Lindungilah jemaat-Mu, lindungilah keluarga kami, rumah tangga kami pada jam-jam gelap ini. Lindungi kami dari penyebaran COVID-19 dan beri kami istirahat yang nyaman pada malam ini. Buat kami menikmati perlindungan-Mu malam ini. Tuhan, lindungi kami hingga besok fajar menyingsing. Kami boleh menyembah-Mu, menyembah Engkau di dalam rumah Bapa, dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Untuk semua itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, mari buka hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih Soli Deo Gloria.